Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara membuat intro dari sebuah news. Nanti kita akan membuat menggunakan After Effects. Nah, bahannya nanti silakan di-download bagi yang belum memilikinya. Kemudian kalau yang sudah memiliki bahannya, kita bisa langsung buka di After Effects. Kita akan menggunakan After Effects untuk membuat terkait dengan intro news-nya. Lagi saya persiapkan, nanti di sini saya akan coba lihatkan bahannya terlebih dahulu. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak semuanya, di sini adalah bahan yang akan kita gunakan, terdiri dari background news, di sini PNG, kemudian ada art. Artnya di sini ada dua macam, yang satu JPEG dan yang satu PNG. Nah, nanti kita akan gunakan salah satunya saja. Kemudian di sini ada logo Amicom dan ada background untuk breaking news-nya. Nah, kita akan coba langsung saja memasukkan kelima bahan yang ada di folder ini, nanti langsung dimasukkan ke dalam After Effects. Langkahnya tinggal di drag and drop saja ya setelah kita membuat composition baru. Jadi seperti biasa di After Effects saya rasa Mas-mas dan Mbak sudah pada paham karena sudah pernah mengikuti mata kuliah multimedia. Sini saya new project, kemudian di new project nanti kita akan membuat composition baru. Di komposisi ini saya berikan nama dengan intro news. Oke, setelah itu saya pilih presetnya itu HDV720, ambil yang 25 fps. Jadi kita gunakan HDV720, kemudian timingnya, durasinya di sini dikasih dengan 10 detik. Jadi kita akan gunakan intronya hanya 10 detik saja. Kemudian kita oke. Setelah itu kita sudah memiliki lembar kerja. Di bagian project ini bahannya masih kosong, kita bisa drag and drop bahan yang ada ke dalam project seperti ini. Kita tunggu sampai seluruh bahan terimport. Kemudian setelah terimport seperti ini, baru kita susun-susun supaya nanti bisa kita animasikan sehingga bisa menjadi sebuah intro. Nah, untuk menyusunnya, pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam timeline adalah musik intro breaking news-nya. Kita drag and drop ke bawah sini. Kemudian pahami, Mas-mas dan Mbak-mbak, bahwasanya bahan musik itu adalah bahan di mana kita akan gunakan amplitudo dari musik tersebut untuk dijadikan perpindahan animasi-animasi bahan yang lain. Maksudnya seperti apa? Nanti akan coba saya jelaskan saat kita sudah mulai melakukan praktikumnya. Nah, kita akan coba lihat di dalam musik itu ada segitiga kecil, saya klik, kemudian ada audio, saya klik. Di sini ada waveform. Waveform di sini nanti kalau kita klik ada amplitudo-amplitudo yang ada di musik itu yang bisa kita gunakan beat-nya, irama beat musik ini untuk perpindahan transisi ataupun animasi dari bahan yang lain. Kemudian supaya lebih jelas gambarannya, saya akan tarik drag and drop untuk background-nya di atas musik seperti ini. Saya ulangi. Seperti ini. Jadi musik berada di paling bawah dan di atasnya ada background news. Kita bisa perkecil background dari news-nya ini. Kita coba lihat. Nah, ini kelihatan. Tinggal di drag and drop atau ditarik seperti ini. Baik. Setelah itu kemudian kita bisa tambahkan globe atau peta bumi yang ada di bahan. Saya akan gunakan yang PNG. Jadi silahkan nanti bisa dicoba untuk yang JPEG dan PNG, bedanya ada di mana. Pastinya kalau PNG itu background-nya transparan, sedangkan kalau art yang JPEG itu semuanya full gambar. Sedangkan yang PNG itu ada bagian yang transparan dan ada bagian yang terdapat gambarnya. Saya langsung saja untuk menarik art PNG di atas background-nya seperti ini. Nah,
Setelah itu, kita lihat bahwa di bagian lembar kerja kita, peta bumi masih berbentuk 2 dimensi, belum ada efek 3 dimensi. Nah, dengan menggunakan After Effects, kita sangat mudah untuk bisa merubah sebuah bentuk PNG yang berbentuk peta dunia seperti ini, itu bisa kita jadikan sebuah objek 3D dengan bentuk yang bulat, dengan menggunakan efek yang namanya CC Sphere. Mas-mas dan Mbak-mbak bisa klik dulu untuk PNG-nya, pastikan di sini sudah terseleksi seperti ini. Kemudian di bagian efek itu bisa diklik efek, kemudian di bagian perspektif itu ada sisi sphere. Jadi efek, kemudian perspektif, kemudian di sini sisi sphere. Kita bisa klik sekali seperti ini sehingga bentuk dari PNG tadi itu sudah berupa bentuk 3D, yaitu berupa bola bumi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan coba masukkan untuk bahan yang lain. Jadi, sebelum kita melakukan animasi, kita harus paham terlebih dahulu animasinya mau dibuat seperti apa, urutannya mau seperti apa. Nah, kalau melihat referensi video yang sudah saya bagikan, itu pertama background kosong, kemudian dalam hitungan ke detik pertama, itu ada muncul globe peta dunia ini, kemudian setelah itu dia bergeser ke samping kanan. Nah, kita akan coba menganimasikan setelah kita sudah memasukkan semua bahan ke dalam lembar kerja kita. Nah, caranya adalah di sini kita sudah memiliki background, sudah memiliki earth, kemudian kita tambahkan terkait dengan logo Amicom. Saya akan tarik di atasnya earth seperti ini. Logo Amicom di sini masih terlalu besar, kita bisa kecilkan dengan cara merubah scale-nya di bagian logo Amicom baru ini. Bisa diklik di bagian logo Amicom baru di bagian timeline ini. Kemudian tekan huruf S pada keyboard untuk mengeluarkan scale seperti ini. Sekali lagi, tekan huruf S pada keyboard sehingga muncul scale seperti ini. Kemudian kita bisa turunkan nilainya dengan cara klik tahan tarik ke bagian kiri seperti ini. Nah, ini sudah di scale. Saya buat ukurannya lebih kecil daripada bola buminya. Jadi sekitar seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah teks dengan tulisan Amicom News. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas yang di bagian atas ini, yaitu text tool. Kita klik, kemudian kita tuliskan di sini Amicom. Kemudian ini Amicom dibikin yang bold ya. Saya menggunakan font tab yaitu Myriad Pro. Kemudian untuk ukurannya jangan terlalu besar. Saya beri ukuran seperti ini. Kemudian kita lihat ternyata di sini untuk tinggi dari fontnya itu tidak proporsional karena saya sudah mencoba untuk merubahnya dulu. Kalau di sini nilainya 108 px di bagian karakter ini, kita akan samakan di bagian bawah ini, persentasenya juga 108 px supaya nanti proporsional. Saya enter seperti ini. Nah, ini sudah proporsional. Tadi terlihat lonjong sekali. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat satu lagi, yaitu news. Untuk membuat kembali, kita bisa klik kembali di bagian layar ini, kemudian kita ketikkan news. Oke, untuk news sendiri, nanti ukuran dari font news ini nanti akan kita samakan panjangnya dengan yang Amicom. Kemudian news ini saya berubah dengan tipe italic. Jadi di sini lebih miring seperti ini. Kemudian kita bisa tarik newsnya sepanjang tulisan Amicom. Jadi seperti ini. Oke, saya rasa sudah pas antara Amicom dan newsnya. Nanti Mas-mas dan Mbak-mbak silahkan bisa mengutak-atik
fontnya dengan menggunakan karakter. Di bagian samping kiri ini kita melihat ada kotak untuk karakter, settingan untuk jenis font, kemudian ukuran dan sebagainya semua diatur di sini. Kemudian warna juga diatur di bagian karakter ini. Silahkan kalian nanti bisa mencobanya sendiri. Kemudian setelah itu, kalau misal karakter ini tidak ada, itu perhatikan di bagian Windows, apakah karakter ini sudah dicentang atau belum. Kalau belum dicentang, otomatis belum masuk ke dalam tampilan kerja kita, sehingga untuk memunculkannya kita butuh mengklik Windows, kemudian pilih karakter seperti ini. Nah, setelah karakter ini muncul, nanti semua jenis settingan font ada di dalam karakter ini. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki bahan terkait dengan apa yang akan kita animasikan. Setelah itu kita coba animasikan satu persatu mulai dari globenya. Untuk lebih memudahkan kita bisa menghilangkan terlebih dahulu logo Amikom dan tulisan Amikom News dengan cara menghilangkan tanda mata di bagian sebelah kiri ini. Jadi tanda mata ini kita hilangkan. Apabila ada segitiga kecil yang aktif ke bawah seperti ini, saya contohkan misal ada transform terlihat, ada scale, position seperti ini, bisa kita sembunyikan terlebih dahulu supaya nanti lembar kerja kita lebih ringkas, lebih mudah untuk melakukan animasinya. Nah, Mas-mas dan Mbak-mbak semuanya, coba perhatikan di bagian globe ini, itu sudah terdapat background, kemudian ada juga bagian peta bumi. Nah, kita akan mencoba untuk memunculkan peta bumi dengan adanya irama yang sudah ada di bagian musik intro breaking news ini. Jadi, kita lihat ada pergerakan amplitudo dari yang kecil ke yang besar. Di sini cukup terlihat untuk amplitudonya. Saya akan coba zoom supaya lebih terlihat lagi. Nah, seperti ini. Jadi amplitudo ini nanti digunakan untuk pergerakan dari animasi bumi. Kita lihat mulai dari detik ke 0, di sini dia naik sini, naik sampai dengan nanti posisi amplitudo tertentu. Nah, saya akan kembalikan untuk unzoom supaya nanti terlihat semuanya. Oke, seperti ini. Jadi nanti ada sekitar di bagian, kalau saya tarik nanti di bagian 0,8 frame di sini itu ada amplitudo dari kecil sampai dengan posisi yang cukup tinggi. Nah, kita akan gunakan patokan ini untuk memunculkan globe. Dari awal globe tidak terlihat sampai dengan detik di sini frame 08. Jadi di frame 08 nanti globe akan muncul seperti yang ada di tampilan ini. Caranya adalah kita tinggal klik bagian Earth PNG di bagian lembar kerja kita. Setelah itu kita lihat, karena kita ingin memunculkan dari tidak terlihat menjadi terlihat, itu kita gunakan scale. Sehingga saat sudah diklik Earth.png ini, kita bisa ketikkan huruf S pada keyboard, kemudian kita rubah scale-nya menjadi kosong. Tetapi coba perhatikan, di bagian ini detiknya 0,8. Jadi, FPS-nya kan 25 dalam 1 detik. Ini 0,8 FPS. Jadi ada 8 frame yang sudah kita lalui. Kalau kita mulai dari 0 di sini, ini 0, kemudian kita tarik sampai ada waveform yang cukup tinggi, yaitu di bagian FPS-nya 8. Nah, kita bisa merubah di posisi detik ke 0 ini. Kita akan coba scale-nya menjadi kosong. Jadi di sini klikkan kosong seperti ini. Jadi Earth scale itu bernilai kosong di saat detik ke 0. Kemudian saat kita tarik ke detik ke frame 8 tadi, kita akan rubah menjadi 100. Nah, caranya sebelum nanti kita akan rubah menjadi 100, di detik ke kosong ini, nilai scale yang masih kosong ini, kita klik
terlebih dahulu stopwatch yang ada di samping huruf scale ini dengan satu kali klik saja, sampai nanti berubah warna biru. Kemudian kita tarik timeline ke detik atau frame ke 08. Setelah itu baru kita rubah kembali nilainya menjadi 100, kemudian enter. Nah, sehingga saat kita coba animasikan, itu pertama di detik ke 0 itu tidak terlihat peta buminya, kemudian saat kita menuju ke detik ke 1 itu mulai terlihat dan akhirnya terlihat. Itu animasi syaratnya ada 2 keyframe di sini, yang di detik ke 0 scale-nya bernilai 0 dan yang di frame ke 08 itu nilainya sudah 100. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada pergerakan amplitudo di bagian suara atau audio. Kita akan gunakan dia untuk bergeser ke samping kiri. Nah, untuk bergeser ke samping kiri, saya akan gunakan amplitudo yang cukup tinggi di bagian detik ke frame ke-24. Jadi di sini kita bisa lihat frame ke-24, di sini ada amplitudo yang cukup tinggi kembali, sehingga saya gunakan patokan itu untuk menggeser bumi ke samping bagian kanan. Nah, caranya adalah kita coba perhatikan di bagian ini, saat muncul seperti ini, kemudian di detik kedua, frame ke-24 di sini, kita akan tandai bahwa nanti akan mulai bergeser ke samping kanan sini, dengan cara kita masih di Earth PNG ini, diseleksi, kemudian kita tekan huruf P untuk position. Jadi nanti position akan muncul seperti ini, karena di detik ke-24 posisinya di sini frame ke-24, itu posisi dari peta bumi masih di bagian tengah ini, kita bisa berikan nilai terlebih dahulu bahwasanya di sini masih nilai default-nya berada di center dengan cara klik stopwatch satu kali saja di samping huruf position. Kita klik sampai berwarna biru seperti ini, nanti akan muncul keyframe, frame ke-24 ini. Kemudian kita akan tarik supaya dia nanti bergeser ke samping kanan dengan cara kita lihat. Di sini ada waveform-nya lagi. Nah, saya gunakan amplitudo pada musik itu di bagian yang ada lembahnya sedikit, kemudian dia naik kembali. Nah, saat naik kembali di sini di detik 1 frame 2 frame 14 itu kita bisa geser posisi buminya ke bagian samping kanan dengan cara merubah nilai 460 di bagian position ini ke samping kanan seperti ini. Saya paskan dengan lingkaran yang ada di background, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau kita animasikan dari detik ke 0, dia tidak terlihat, kemudian muncul, dan akhirnya dia bergeser ke samping kanan seperti ini. Nah, nanti di bagian awal muncul sampai dengan terakhir video ini berputar, itu peta bumi akan selalu berputar. Jadi peta bumi ini akan coba berputar terus-menerus dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 10 di video intro ini. Nah, cara memutar bumi tadi, kita bisa melakukan rotasi di bagian efek sisi sphere yang sudah kita masukkan ke dalam earth.png. Nah, caranya adalah kita klik segitiga kecil di bagian earth.png ini. Kemudian di sini ada efek, kita klik efek. Kemudian ada sisi sphere, kita pilih sisi sphere. Kemudian di situ kita lihat ada rotation. Di dalam sisi sphere itu ada rotation, kita klik sekali. Nah, di rotation itu ada rotation Y, kemudian X dan Z. Kalau kita rotasi yang X, itu nanti posisi bumi akan berputar dari atas ke bawah seperti ini. Jadi kurang rasional ya, bahwa kutub dari bumi kita adalah porosnya di atas dan bawah, sehingga berputarnya ke samping kanan kiri, bukan di bagian samping kanan kiri untuk porosnya. Sehingga untuk yang real perputarannya adalah perputaran yang Y.
Jadi rotasi yang Y yang akan kita rubah. Nah, caranya adalah kita akan coba arahkan timeline ke detik ke 0 seperti ini. Saya akan arahkan timeline ke detik ke 0 seperti ini. Kemudian setelah sudah berada di detik ke 0, saya klik sekali stopwatch yang ada pada rotation Y. Jadi saya klik sampai berwarna biru seperti ini. Kemudian setelah itu saya tarik timeline sampai dengan detik ke 10 seperti ini. Sini sudah detik ke 9 frame 24. Jadi total dari 25 frame itu dihitung 1 detik sehingga ini detik ke-10 ya. Saat sudah di detik ke-10 ini kita akan coba tambahkan nilai dari rotation Y ini yang di bagian depannya ini saya rubah menjadi misal 6. Nah, setelah sudah dirubah menjadi 6, enter, nanti kita akan coba play apakah sudah ada animasi peta buminya itu berotasi atau belum. Saya akan coba play. Nah, ini sudah berputar dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 10. Dan apabila putarannya ingin lebih cepat, itu tinggal mengganti nilai 6 tadi di bagian akhir timeline, yaitu di detik ke 10 ini. Nanti nilai 6 ini bisa kalian rubah menjadi lebih banyak apabila perputaran bumi ingin dicepatkan. Ataupun ingin dilebih lambatkan, itu bisa dikurangi. Misal saya di sini saya kurangi menjadi 2, pasti akan terlihat sekali seperti apa perputarannya, akan lebih lambat daripada yang tadi. Kita coba cek. Nah, ini perputarannya cukup lambat ya, padahal beat dari musiknya itu cukup cepat sehingga kurang pas untuk perputaran yang lambat ini. Kita akan cepatkan kembali seperti yang tadi saya contohkan di awal, yaitu ke 6. Jangan lupa arahkan timeline ke detik ke 10 seperti ini. Kemudian nilai yang tadi saya rubah menjadi 2, saya rubah kembali menjadi 6. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita sudah menganimasikan bola bumi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan animasi pada logo Amicom. Nah, untuk membuat tampilan menjadi lebih sederhana, kita klik segitiga kecil di bagian Earth ini, kita klik. Kemudian kita coba buka terkait dengan logo Amicom. Ini ikon matanya saya perlihatkan kembali. Nah, seperti ini. Nanti kita pahami bahwa yang pertama muncul adalah globe. Setelah peta bumi ini sudah muncul dan bergeser ke samping kanan seperti ini, barulah untuk logo Amicom muncul dan menempatkan posisinya. Jadi posisi dari logo Amicom nanti kita akan coba arahkan ke posisi yang paling pas, yaitu dengan cara melakukan klik pada logo Amicom baru di sini, kemudian tekan tombol P pada keyboard sehingga muncul position seperti ini. Nanti kita bisa posisikan dari posisi logo ini ke posisi yang sesuai dengan keinginan kita. Misal saya geser ke kanan sedikit seperti ini supaya tidak bertumpukan dengan peta buminya. Kemudian karena di sini background-nya bersifat ada background yang cukup tinggi, kita akan coba naikkan sedikit terkait dengan logonya. Saya kasih batasan di garis yang bagian atas ini. Jadi logo ini hampir setinggi dengan globonya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa posisi logo sudah tidak bertumpukan dengan globe atau peta bumi seperti ini. Selanjutnya saya akan munculkan Amicom dan News-nya. Untuk font Amicom dan News akan saya tata seperti ini. Saya gunakan garis bantu dari garis background ini untuk menata Amicom News-nya. Jadi tidak masalah saya tabrakan untuk Amicom dan News-nya berbenturan atau bertindihan dengan logonya. Saya tidak masalahkan ini. Nah, kalau sudah posisinya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian bagaimana cara menganimasikan logo dan tulisan Amicom News-nya? Kita akan coba lihat di bagian detik-detik di mana
globe sudah bergeser ke samping seperti ini. Nah, kita lihat waveform yang ada di amplitude untuk audionya. Kita lihat saat detik ke 1:12 itu si posisi globe sudah berada di bagian kanan dan sudah berhenti. Sehingga kita bisa memunculkan untuk logonya itu kita bisa memunculkan di bagian detik ke 1:14. Di sini ada lembah dari waveformnya. Kita lihat di sini kita lihat ada bagian yang cukup rendah di bagian waveformnya. Itu bisa kita gunakan sebagai awal mula logo itu muncul sampai nanti ke detik di mana di sini ada kita lihat. Nah, di sini di detik kedua pas 200 itu ada amplitude yang cukup tinggi. Sehingga kita akan coba animasikan logo di bagian di lembah ini atau di amplitude yang rendah ini yaitu 1:13 kemudian sampai ke 2:00. Caranya adalah kita hilangkan terlebih dahulu Amikom dan News-nya dengan menonaktifkan tombol mata Amikom dan News dan kita fokus pada logo. Nah, untuk membuat animasinya kita akan coba menggunakan transparasi dengan cara kita tarik keyframe-nya di detik 1:13 seperti ini, 1:13. Kemudian di sini saya akan klik bagian logo Amikom dan yang akan kita rubah adalah nilai transparasinya. Nah, untuk transparasi itu kita tekan huruf T pada keyboard. Jadi kita tekan huruf T pada keyboard. Kemudian di sini akan muncul opacity. Opacity itu sama dengan transparasi. Nah, sehingga di sini shortcut-nya ada huruf T. Setelah itu, saya klik stopwatch kecil yang ada di bagian samping opacity ini sampai berwarna biru. Dan kemudian saya rubah nilai dari opacity ini menjadi 0. Selanjutnya tadi, dia akan muncul di detik ke-2:00. Saya arahkan timeline-nya ke detik 2:00 seperti ini. Kita lihat sudah 2:00. Setelah itu kita rubah nilai opacity yang tadi 0 menjadi 100 kembali. Dengan cara ketikkan 100 kemudian enter. Nah, otomatis nanti logo yang awalnya tidak terlihat menjadi terlihat dan nanti terlihat sempurna setelah detik kedua. Nah, selanjutnya nanti saya akan munculkan Amikom dan News-nya dari arah kiri ke arah kanan dengan cara kita lihat di bagian Amikom News-nya kita perlihatkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti posisinya adalah di mana di detik kedua ini logo muncul dan baru diikuti tulisan Amikom dan setelah itu baru diikuti tulisan News. Caranya adalah kita lihat amplitudenya di sini, ada bagian yang rendah, ada bagian yang tinggi seperti ini. Nah, kita akan coba munculkan tulisan dari Amikom ini di bagian yang posisinya lebih tinggi. Di sini saya coba ke 2:16. Jadi 2:16 ini amplitudenya cukup tinggi, itu bisa digunakan patokan agar si Amikom ini muncul. Nah, caranya adalah kita klik Amikom di sini, kemudian tekan huruf P pada keyboard untuk position, dan kita klik sekali stopwatch yang ada di samping position, sehingga nanti akan muncul warna biru seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian waveform-nya audio itu ada lembah yang cukup rendah. Di sini saya ambil sekitar misal di detik ke-2:08. Itu waveform-nya cukup rendah. Saya akan coba untuk menggeser tulisan Amikom ini ke samping kanan seperti ini sampai tidak terlihat. Kemudian kita coba animasikan. Dia muncul seperti ini. Kemudian diikuti oleh News. News-nya kita sama, melakukan animasi yang sama, tetapi kita lihat, perhatikan untuk waveform-nya di sini yang cukup tinggi yaitu di bagian detik ke 3:01.
itu akan saya gunakan untuk patokan si tulisan news ini keluar. Nah, caranya adalah kita tekan news di sini, kemudian tekan tombol P pada keyboard, kemudian kita klik sekali stopwatch yang ada di samping position news. Kemudian kita arahkan posisi dari keyframe di sini, karena di sini waveformnya dari bagian yang kecil, saya akan coba di bagian, nah di bagian ini cukup rendah waveformnya, dan kita lihat ini detik kedua 13. Jadi di detik kedua 13 itu saya akan rubah position dari newsnya. Kita lihat position dari newsnya itu berada di samping luar dari frame seperti ini. Nah, saat kita animasikan nanti dia Amico masuk dan news masuk. Nah, kita coba sekarang play secara utuh keseluruhan supaya nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti itu hasilnya. Nanti Mas-Mas dan Mbak coba dilihat kembali dan didengarkan apakah audionya sudah sesuai dengan pergerakan animasinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pergerakan dari peta bumi, kemudian ada logo dan ada Amicom News ini, itu mengikuti irama musiknya supaya nanti menyatu antara musik dengan animasinya. Selanjutnya adalah saya ingin membuat tambahan animasi, yaitu di bagian akhir audio itu ada cukup ritme yang sangat cepat. Itu akan saya gunakan untuk membuat animasi seperti efek elektronik. Nah, kita akan coba posisikan timeline kita atau lembar kerja kita menjadi lebih sederhana lagi dengan cara disembunyikan kembali untuk tools-tools yang tadi keluar seperti position dan sebagainya dengan cara klik segitiga kecilnya sampai dengan dia masuk ke dalam atau tersembunyi. Nah, posisinya nanti kita akan coba lihat di bagian detik keberapa audio yang ritmenya cepat itu muncul. Saya akan coba play. Saya coba play dari awal. Baik, ternyata kita bisa lihat ada di bagian sebelah ini ya. Ini baru muncul, kemudian nanti hilang di bagian detik ke sekitar 7,5. Jadi kita coba play sekali lagi. Baik, kita sudah menemukan posisi di mana suara ritme cepatnya itu berawal dari detik ke 5.10. Nah, di detik 5.10 nanti ada efek di mana efeknya seperti elektronik, kemudian sampai dengan nanti detik ke 7, sekitar detik ke 7. Nah, kita akan coba lakukan animasinya. Untuk efek seperti ada efek-efek digital atau elektronik, kita bisa gunakan efek yang ada di bagian After Effects ini, karena After Effects sendiri ada banyak sekali efek ya. Kita akan coba lakukan dengan menduplikat terlebih dahulu bagian yang background ini, karena yang akan kita animasikan adalah bagian background-nya. Oke, untuk menduplikatnya kita bisa klik bagian backgroundnews.png ini, kemudian kita tekan pada keyboard Ctrl D. Nanti akan terduplikat seperti ini. Kemudian untuk yang bagian duplikatnya, yang bagian atas, saya potong dengan cara di bagian ujung dari
BG News PNG yang bagian atas ini, saya klik tahan, tarik sampai ke detik 5.10 seperti ini. Jadi ini 5.10 untuk batasan nanti dia muncul, dan nanti dia keluar di bagian detik 7.02, sehingga ujung dari BG News-nya ini saya tarik sampai dengan 7.02 seperti ini. Nah, ini ada BG News di bagian detik ke 5.10 sampai dengan 7.02 ini, yaitu digunakan nantinya untuk efek elektronik atau efek digital. Nah, caranya adalah kita akan coba gunakan efek digital dengan cara mengklik di bagian efek. Nah, effect and preset ini kita di bagian pencarian, kita ketikkan saja misal digital. Nah, ini sudah muncul. Efeknya namanya VR Digital Glitch. Kita akan gunakan efek VR Digital Glitch ini. Caranya adalah dengan cara klik tahan tarik ke posisi BG News yang kedua yang sudah kita potong tadi. Nah, otomatis nanti di bagian BG News yang sudah tadi kita potong itu akan muncul efek, dan VR Digital Glitch itu sudah masuk di dalamnya. Dan kalau kita lihat tampilannya seperti ini, nanti kita akan animasikan di bagian detik yang awal mula munculnya efek ini sampai dengan akhir. Jadi kalau kita play di sini belum ada animasinya sampai dengan keluar, itu still image, walaupun sudah ada efeknya tetapi dia tidak bergerak. Nah, untuk menggerakkannya kita coba arahkan detik ke 5.10 seperti ini. Kemudian di bagian VR Digital Glitch Effect ini itu ada random speed. Nah, kita akan coba gunakan random speed ini untuk melakukan animasinya, untuk membuat animasinya. Nah, kita lihat di bagian random speed di bagian tadi. Nah, kita lihat di bagian random speed di VR Digital Glitch ini, nilainya masih kosong. Ini detik frame-nya, timeline-nya sudah di 5.10. Saya klik stopwatch samping random speed seperti ini sampai berwarna biru. Kemudian nanti muncul keyframe seperti ini ya. Saya arahkan ke bagian 7.02. Kemudian di 7.02 ini saya rubah nilai random speed-nya menjadi 1000 misal. Kita lihat. Nah, ini sudah ada pergerakannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba play dari awal supaya nanti terlihat apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Baik, kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dicoba dan dilakukan observasi ataupun melakukan uji coba terhadap masing-masing tools yang tadi saya jelaskan. Itu akan sangat membantu Mas-Mas dan Mbak-Mbak untuk memahami masing-masing fungsi daripada efek, kemudian animasi, dan yang lain-lain. Itu silahkan dicoba-coba satu persatu supaya nanti bisa mendapatkan animasi yang paling sesuai. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya irama musik itu menjadi patokan utama untuk melakukan sebuah pergerakan animasi objek-objek yang ada di bagian lembar kerja kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan langsung dicoba dan bisa diputar di playback, kemudian dicoba diterapkan satu persatu apa yang ada di sini, dan jangan lupa dieksplor lebih jauh lagi supaya nanti hasilnya menjadi lebih bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.